Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi ibu yang berkenan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam acara bisnis kreatif Pasti Kaya. Pertama-tama kami sampaikan ucapan selamat datang kepada para undangan beserta Bapak Pemateri, dan selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Ketua RW 11, yang kami hormati Ibu Ketua PKK RW 11 beserta Ibu Ketua RW 1 sampai dengan 18, juga yang kami hormati pelaku UMKM sewilayah RW 11. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Wahyu, kami mohon untuk memimpin doa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, agar acara ini bisa berjalan dengan baik dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai apa yang kita lakukan. Marilah kita awali kegiatan kita dan pagi hari ini dengan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa lillahi al-hamd. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afata wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Razzaq ya Wahhab, Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua RW 11 kepada yang terhormat Bapak Panglima. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Nanan Suherman yang saya hormati, Bapak Ketua RT yang saya hormati, Ibu Ketua PKK, dan seluruh pelaku UMKM yang pada hari ini atau pagi ini hadir dalam acara pembinaan UMKM di wilayah RW 11 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan satu kenikmatan kepada kita semua, utamanya nikmat sehat. Bapak Ibu, sehat ya, larang sehat ya. Nikmat sehat itu larang, sehingga kita diberikan kesempatan untuk mengikuti acara sharing, sebenarnya sharing pengalaman yang pada hari ini kita akan men-sharingkan pengalaman dari pelaku bisnis pelaku usaha yang sudah sangat sukses untuk ukuran, saya pikir ukuran usaha, yaitu Pak Nanan Suherman, atau tadi panggil Pak itu Mas ya. Mas Nanan Suherman ini pelaku usaha apa namanya, ayam goreng nelongso. Ayam nelongso apa goreng nelongso? Oh ya benar, ayam goreng nelongso yang simbolnya itu adalah bebek. Duduk aja tapi bebek. Menurut saya izin dipilih ya, simbolnya bebek tapi judulnya ayam goreng nelongso. Nah, ini nanti kita akan berbagi tips. Kami berharap Pak Nanan bisa berbagi tips, bisa membuka wawasan, bisa memberikan satu sharing ya, sharing pengalaman, sharing pemikiran. Nah,
yang di apa namanya operator mana? Seperti yang disampaikan oleh Mas operator yang kemarin saya minta untuk membuatkan flyer bisnis kreatif pasti kaya. Harapannya nanti ke sana. Mudah-mudahan ini ada sekitar kurang lebih 100 orang mungkin yang ada, atau sekitar 80 sampai 100 orang. 80 sampai 100 orang ini ada kira-kira 25% sukses, itu sudah luar biasa. Nah, cuma yang apa caranya kan gitu. Ya apa caranya? Ya, kata beliaunya itu sedikit-sedikit saja. Sebenarnya bisnis tidak cukup dengan kita punya keterampilan, nggak cukup dengan punya dana, ya, nggak cukup dengan kita punya keterampilan. Kita ahli masak, iya. Kita bisa membuat apa namanya craft itu, iya. Tetapi kalau kita tidak punya mental yang mapan untuk menjalani bisnis, katanya beliaunya nanti jenengan tanya. Ya kalau aku ganti duit, misalnya begitu. Nah, jadi kan tanyakan. Nanti banyak saja bertanya Bapak Ibu, ya, monggo karena beliaunya sudah cukup pengalaman. Kalau bilang saya bilang ini sangat berpengalaman. Ayam Longso ini sekarang sudah IPO, apa namanya? Bahasa Singkena. Apa nih? Bahasa Singkena. Nah, ya memang IPO, tapi bahasa Singkena sudah dijual ke publik lewat bursa efek Jakarta, ya BJ, bursa saham, ya, bursa saham Jakarta. Jadi monggo kalau Bapak Ibu nanti sebagian misalnya mau menanamkan saham, boleh. Kemarin saya baca itu di awal harganya itu masih Rp648 per lembar. Sekarang berapa? 54. Nah, itu yes. Ibu sing angel. nanti saya sampai ke situ dulu nanti. Nah, kegiatan ini menurut saya Bapak itu akan kita lakukan bertahap. Insya Allah nanti akan kita adakan kegiatan semacam ini secara kontinu. Nggak tahu nanti apakah nanti bulan depan kami usahakan untuk setiap bulan satu kali kita kumpul untuk apa nanti. Insya Allah yang ke depan kita akan Pak Nanang tadi sudah menjanjikan untuk mendatangkan ini TikToker. Jadi bagaimana kira-kira nanti itu bisa mendukung, bisa mendorong bisnis yang Bapak Ibu punya. Nah, harapannya nanti terus kita lakukan pembinaan. Nanti akan kita undangkan beberapa orang-orang yang middle artinya menengah. Karena di warga kita ini juga ada sebenarnya selain Pak Nanang. Ya, selain Pak Nanang ada yang sekarang sudah kelihatannya mulai merangkak dari kecil. Bahkan dari sangat kecil terus kemudian sekarang sudah punya karyawan sekitar 8 orang. Ada ya. Nah, ini nanti yang kita laksanakan. Insya Allah nanti monggo kalau kita memang ingin maju bersama bareng-bareng. Nah, nanti kita adakan ini secara rutin. Pembinaan ini secara rutin. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kira-kira begitu ya. Nah, acara nanti monggo sampai sore jam 11 kesel ya istirahat. Nggak usah bingung, kita siapkan konsumsinya, sudah kita siapkan. Untuk makan siang sudah kita siapkan, kira-kira begitu. Ya, jadi tidak usah pulang Pak Wi, kamu mau ngambil kotaan, jangan. Sudah kita siapkan semua. Ya, air kayaknya kurang. Airnya kurang kayaknya dulu. Ada ya? Oke. Harapannya memang dari kegiatan ini kita UMKM di wilayah RW 11 ini bisa bertumbuh dengan baik dan nanti kedepannya kita punya satu ciri khas. Ya, kita punya satu ciri khas. Harapannya memang kita punya produk di RW 11 ini kira-kira apa? Kalau orang mendengar RW 11 Mojosari Villa tidak, itu dia langsung oh ini. Kayak misalnya gini, Blitar, oh pecel. Blitar 02 misalnya. Sanan, oh keripik tempe, walaupun keripik tempenya sekarang
sekarang tinggal satu rumah kan gitu. Tapi kalau kita dengar kata sanan itu kritik gitu. Nah kira-kira gitu. Harapannya nanti ke depan kita bisa membangun apa namanya ya citra seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu sebagai pengantar, sebagai sambutan dari kami. Nanti untuk materi akan dipandu oleh Bapak Samsul Arifin dari RT 09. Pak RT ini mana? Ini kok Pak RT? Ke Eropa. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin tempat yang agak anget. Nanti kita buka itu biar tidak terlalu sumuk. Sumuk iya tapi tidak terlalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara selanjutnya yaitu masuk ke dalam materi dan dalam tema hari ini yaitu bisnis kreatif pasti kaya. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Samsul sebagai moderator. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ya, selamat pagi. Jadi sebelum acara nanti kita mulai, seperti yang disampaikan oleh Pak RW tadi dengan judul bisnis kreatif pasti kaya. Jadi kalau lihat judulnya ini, pastinya kita semua, apalagi ibu yang pelaku usaha, ya, pelaku usaha UMKM yang ada di Villa Berbeda, pastinya menginginkan bisnisnya itu berjalan baik dan lancar dan ujung-ujungnya nanti duitnya banyak. Oleh karena itu nanti pada pagi hari ini sama Mas Nanan pemilik ayam goreng Nelongso akan dibuka rahasia bagaimana beliau itu mengawali bisnis ayam goreng Nelongso mulai dari awal sampai sekarang berkembang menjadi IPO. Jadi kalau bahasanya itu sudah TBK terbuka. Jadi kalau Bapak Ibu ingin punya duit terus membeli sahamnya Mas Nanan di ayam Nelongso itu juga sangat memungkinkan. Omsetnya berapa? Nanti bisa tanya sendiri Mas Nanan itu sekarang omsetnya berapa per bulan, per tahun. Nah itu nanti kalau beli pecel atau berkerupuk itu mungkin sudah bisa lebih dari 1 truk. Baik, sebelum acara kita mulai, izinkan kami membuka acara ini dengan berpantun ya. Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Langsung saja saya serahkan kepada Mas Nanan untuk sharing. Jadi nanti 1 jam atau 2 jam ke depan nanti akan kita ngobrol bareng kepada Mas Nanan sebagai pemateri pada pagi hari ini. Langsung saja kepada Mas Nanan, kami persilakan. Moga Mas Nanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mana ini sebenarnya? Saya tadi masuk ke sini cukup terkesima ya. Ternyata ibu-ibu ini luar biasa semangatnya, luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Perlu diketahui, saya mengisi acara hari ini tidak ada urusan politik ya. Wah ini banyak yang maju Mas Nanan gitu ya. Walaupun banyak yang nawarin tapi belum saatnya, jadi saya banyak yang saya tolak. Oke, mungkin bisa dibantu Pak. Oke. Kalau kata pepatah kenal maka ya kata sayang-sayangan, kenalan dulu gitu ya. Mungkin banyak orang ibu-ibu di sini banyak yang tahu mungkin ya siapa saya, tapi secara tidak mungkin belum banyak yang tahu kalau
waktunya longsor. Jadi kita sharing perkenalan dulu. Jadi kalau kata pepatah itu jangan tak kenal maka tak sayang, dengan sayang tapi kenalan. Oke? Jadi kenalan dulu. Saya sebelum mengisi, saya biasanya adalah memiliki 3 aturan. Ini harus disepakati. Aturan yang pertama, saya bukan seorang motivator. Jadi kalau tidak ada yang motivasi, jangan salahkan saya. Sepakat? Halo? Sepakat? Oke. Aturan yang kedua, saya bukan seorang ustaz. Jadi kalau tidak ada petikan hadis maupun ayat, biasanya nanti mas jawab apa lagi, gitu ya. Jadi jangan salahkan saya, oke? Sepakat? Oke. Yang ketiga, apalagi nih, saya bukan seorang stand up comedian, bukan seorang pelawak, jadi nek ngantuk, tidak lucu, jangan salahkan saya. Sepakat? Terus ngapain mas sampai di sini? Tidak tahu kenapa Pak RW undang saya ke sini gitu ya. Jadi kenapa balik lagi kalau kita nggak boleh sayang-sayangan? Next. Pasti ibu-ibu di sini protes, ini mau nggak mikir gitu ya. Benar nggak? Justru, orang nomor 3 saya sudah mikir. Saya ini namanya seorang pebisnis nggak mikir, pasti mikir. Orang nomor 3 saya sudah mikir. Jangan dikira saya juga tidak punya usaha untuk mengendalikan. Tapi ini sudah takdir. Kenapa saya katakan takdir? Kalau anak ketiga, istri saya yang akan sendiri pasang IUD. Jebol. Masa salah saya? Halo? Anak yang keempat sama, pasang IUD jebol. Anak yang nomor 5 sama, sampai ke anak yang nomor 6. Jadi setiap hari kasusnya sama. Saya datang ke dokter, pasang IUD, terus ngantarin lagi karena hamil coba IUD. Anak yang ke-6 ini tambah lebih ekstrim. Istri sudah emosi. Percayalah, semua itu indah itu hanya di media sosial. Jadi kalau pas hamil fotonya, alhamdulillah gitu ya. Padahal di rumah tuh parah. Wah, itu mana gitu. Anak yang nomor 6 istri sudah pada emosi, pasang iklan, dokter minum obat karena mau berangkat haji. Dia ada tabungan di sana. Apa yang terjadi? Pulang haji sampai. Berarti tak? Ya, paham ya? Pojok di pahit itu. Wah, maaf, nggak mikir. Tak? Jadi sebelum saya next lagi, ini catatan yang penting. Dengan semua bawa catatan di sini, tidak akan ada yang saya bahas. Terus ngapain? Catatan itu silakan dengan catat, persiapkan sambil menyimak untuk memberikan saya kepada saya pertanyaan. Karena 3 tadi, saya bukan seorang motivator, tidak mungkin ada materi. Saya bukan seorang coach, tidak mungkin ada materi. Saya bukan seorang ustaz, apalagi tidak mungkin ada petikan hadis. Jadi kalau jenengan tidak bertanya, maka saya akhiri. Bertanya, silakan. Sedino seperti tak tadi. Clear ya? Nah, biar sepakat nanti pertanyaan terbaik 3 orang, 1 orang saya kasih 50.000. Pertanyaan dulu dong. Oke, semangat ya, ya. Walaupun tidak seberapa kan lumayan ini dari itu. Next. Ya, saya dikenalnya pakai baju sering anak baik, makanya Nana anak baik. Jadi salah satu perusahaan saya, Mother Holding, Mother Company atau induk dari perusahaan saya adalah Anak Baik Corporation. Mungkin banyak orang yang tahu hanya yang Goreng Longso. Di sini ini untuk brand kuliner saya. Yang lagi viral adalah bebek calok seperak. Di Malang ada saja satu. Ada yang pernah tahu bebek calok? Itu kita gandeng artis namanya Tekan Muslim. Sudah ada 30 cabang. Batam, Kalimantan, sebar di seluruh Indonesia yang viral. Yang kedua ada yang beredar sekarang almarhum Babe Javita. Tahu? Almarhum Babe Javita sekarang? Yaitu kami, itu saya, di bawah naungan saya. Kalau sapi sampai ini ada yang cobain bom, itu BA kami. Jadi sama saya juga. Sambil Bini punya Mbak Iwo di bawah nama kami yang baik.
global. Mulai paham ya, mulai tahu juga ya. Bukan hanya saja. Yuk next. Nah ini yang di luar brand yang negeri kami itu. Ada mikro mesin, kami punya pabrik mesin, produksi mesin tempat bunga. Kalau yang daerah sini kan tahu ya, Unisma. Semua mesinnya insya Allah yang produksi mesin untuk kebutuhan pertanian, kedokteran segala macam, insya Allah kami yang bikin. Jadi kami punya pabrik mesin, tak jadi panjang. DSM ini pabrik air mineral, nama mereknya adalah Adora. AMS kami punya kontraktor, Kopi Grosir sudah kita. Ini ada data kecil, sedikit saya jelaskan bila kecil. Tapi waktu sudah tentu. Kenapa saya katakan saya bukan seorang motivator atau segala macam? Karena saya hanya bisnis yang selalu memaksimalkan potensi yang ada. Apapun itu, saya tidak pernah memilih-milih. Kenapa dengan kita kucing? Zaman dulu masuk musim COVID, hobi saya jogging, rute saya sampai Bendengan. Kalau nggak sampai Bendengan, biasanya nyampe Selamat Datang itu belok kiri, muter, pokoknya intinya nanti tembusnya muter-muter ke Grande Warta. Musim COVID banyak kontrakan yang ditutup, anak kosan pada pulang kampung, sehingga mereka kadang itu punya kucing. Karena di depan kucingnya bagus. Saya tanya sama satpam, punya siapa? Oh punya anak kosan pak, boleh nggak saya? Oh bawa pak, timbangan ini. Kebetulan jenisnya yang bagus, EXO. Jadi yang tahu punya kumipang. EXO itu hidungnya pesek, hidungnya pendek, kumisnya di segala macam, terus corona kucing. Sedikit cerita. Akhirnya saya pelihara. Istri saya ini adalah mumpung banyak ibu, jadi saya proba. Istri saya tidak suka kucing. Jadi kalau ada kucing dia tidak. Bayangin. Tapi demi bojone kerasan dia. Ya, banyak. Demi bojone kerasan dia, akhirnya mau dia. Ya udah, bojoku seneng kucing mau dia. Tapi kalau dia lewat enggak. Suatu ketika ada salah satu teman saya dia beli kucing butuh uang. Mas aku tuh betulan kucing. Ya Allah, aku butuh duit ya wes aku beli. Bayangin ya, seorang istri nek kamu oke aja. Iki wes tuh, wes lo bojone gak seneng kucing. Ya, lo sing lanang kucing apa itu jadi? Dia ada radio sudah kirim no ya. Tapi apa yang dilakukan si saya suka kan? Ya wes takut. Nah ini poinnya. Di situ ada rezeki atas yang dibawa istri. Akhirnya yang saya beli kebetulan jenisnya American Collie. American Collie itu bulunya panjang, telinganya menurut ke belakang. Kalau telinga menurut ke depan itu namanya Swiss Fold. Kok tahu mas? Saya punya bisnis kucing. Jenisnya sudah banyak banget. Menikahlah dua insan ini. Kucing jenis EXO sama American Collie. Mutasi gen. Lainnya pesek, telinga diukuran gurih. Teman saya yang seorang ini datanglah ke rumah, mas, terus kawin, terus mana, terus belum ada, tak usuni mas, mana, kucing, langsung bisnis banyak gitu, sampai dari biro, itu kasih game gitu aja, apa yang terjadi? Tak kucing mas. Kebetulan lainnya empat, tapi yang satu normal biasa, yang tiga semua mutasi. Satu pun yang lebih 10 juta. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sama istri? Yang seharusnya merasakan kucing bu, mencolok, perlu 10 juta dari nada dolet.
sehingga saya beli jantan itu banyak, tapi fokus pada kakinya yang pendek alias manskin. Gairit itu skuter sport kakinya pendek, saya impor saat itu dari Rusia. Terus yang kedua Babino itu yang tidak ada bulunya tapi kakinya pendek. Terus yang ketiga Minur itu yang hidungnya pesek tapi kakinya pendek. Terus BSH Hanskin yang satu itu mahal. Jasa pajak di tempat saya 5 juta sekali-kali. Berarti ini ada orang bicara masalah produktiviti, bukan hanya tenaga work yang kita gunakan, satu itu harus menghasilkan 5 juta. Pendapatan saya mau ke Amerika kok, tidak ada karet saat itu 30 juta. Kok iso ya? Bukan masalah kok iso, dengar. Jadi semuanya bisa punya peluang. Gitu. Next. Ya ini sorry saya angkatan kuliah tahun 2005 itu. Wah pasti masalah filosofi enggak. Saya kuliah pertama bisnis pertama saya. Karena saya tetap apapun bisnis itu bagi saya adalah sebuah bisnis. Jangan kerjakan bisnis kita. Gorengan jangan, maka di situ mindsetnya. Bisnis pertama saya jual koran. Koper koran lampu merah, kuliah saya di Unpar. Nek UB, UM, mungkin karena apa namanya? Beasiswa segala macam. Unpar 2005 saya di sini sudah gengsi mas, gengsi, malu mas, malu. Tapi kan penyakitnya kan digengsi sama malu. Masa iya gengsi malu menjadi landasan kita mencari uang? Kan nggak bisa, males. Itu aja penyakitnya. Jadi bisa kebayang ya, gimana keadaan ekonomi keluarga saya sampai saya sama kebetulan orang di lampu merah. Bagaimana caranya? Jadi saya isi, jadi saya malu terus. Apa yang saya lakukan? Zaman sekarang sudah dipraktekin, zaman dulu belum, tapi saya sudah praktekin. Apa itu? Pakai masker, pakai zipper. Siapa yang tahu? Halo, ada yang tahu? Sekarang pertanyaannya, gengsi malu atau malas? Malas. Jadi catatan 2000 di sini bapak-bapak yang punya anak. Fresh anak yang kecil. Belum. Orang. Tapi mindset saya dari jualan koran yang tidak pernah saya sepelekan saat itu, bahkan semua teman-teman saya masuk ke teman saya. Tidak usah teman-teman. Saudara saya ini sampai pernah bilang, Bu, aku ketemu dari anak jualan koran, aku terbalik ambisi. Lalu jadi 3 bulan saya menjadi agen koran dan punya 4 orang karyawan, dan yang mereka bilang izin gengsi mencari aku akhirnya ini utang. Ini mindset. Betulan orang gue tak bukan jangan setelah apalagi betul cinta bisa lebih. Lalu di akhir koran terus saya melamar lagi saat itu karena kebetulan saya di rumah. Terus lanjut bukan lanjut ya, nyambi gitu ya, nyambi saya masuk ke wellness ambil D1 karena atas kebutuhan ilmu komputer saat itu. Daripada saya kursus tak kuliah di wellness saja, ambil program D1-nya. Akhirnya saya sedikit paham terkait dengan komputer. Akhirnya saya nyari komputer, datang ke pameran-pameran awal di Mato sama Dieng. Plaza Dieng saat itu kan memang untuk sampai detik ini ya, untuk mall IT. Kayaknya di situ saya tadi kalau saya main game di laptop berapa bonusannya? 20.000 mas. Oke, saya tapi saya ambil virtual kejadian 2006 2007 saat itu teman-teman masih banyak bodoh kan teknologi. Jadi paling gampang berbohong nanggung karena bodoh percaya, apalagi sih ngomong konten. Saya gimana sama teman-teman saya? Garansi seumur hidup, karena kan kalau dia percaya, nek rusak dan karena saya sudah punya kemampuan. Jadi yang seharusnya mendapat bonusan 20.000 akhirnya iso
Bodoh. Nanti kita punya anak. Kok saya ini kamu sudah lagi? Masa kamu tahu bodoh? Oke? Berani. Lanjut. Saat itu masih musimnya Facebook. Jadi saya maklarin aja, ada tetangga saya foto, mobilnya dijual, saya pasarin. Pakai Facebook saya. Ada tetangga terus tak hubungi segala macam berjalan waktu. Dari mana mobil sampai punya showroom mobil. Bodoh. Terus bosan. Masa kerja terus nanggung, gitu ya? Apa masa bisnis terus? Bisnis buka tutup. Ya ada di jenuh, ada di jenuh, ada rasa kapok. Apakah aku bukan di sini lagi tempat? Apakah coba ya? Akhirnya juga di saat itu keterima di sebelumnya ya di saya kalah kebetulan ditarik. Jadi saya sempat ngajar multimedia broadcasting jadi dosen. Tak pikir dulu ada dosen enak saat itu. Di ngajar di mana mas? SCTRI. 3 bulan saya resign. Dipecat. Kenapa? Soalnya saya beralasan. Saya kasihan dan saya tidak enak. Karena mahasiswa yang saya ajari bukan tambah pintar tapi tambah buku. Beban moral di sini saya. Kenapa? Karena sekolah atau kampus swasta yang masih baru berdiri itu kedekatan antara wali siswa dengan dosen itu kedekatan. Datang ke rumah bawa rokok, pedang, datang ke kosan, nitip anaknya tambah buku. Ini sih salah saya apa mahasiswa? Tidak kuat mental saya. Wah, tidak kuat terus saya riset. Terus coba iseng-iseng kita terima di Bank Jati. Wah, saya anak tunggal. Anak yang muda dulu itu. Piye, beli anak ketemu di Bank Jati. Senang enggak? Ibu saya sampai hataman Quran. Saking bangganya. Anak saya singkat cerita, saya datang ke acara resepsi saudara. Kebetulan saya orang Sunda. Kalau kebetulan kan banyak yang buta huruf. Saudara saya. Sehingga saya menjadi penerima tamu dan tukang tulis. Tabungan ibu bukan satu saya punya tidak besar. Tapi di sana saudara-saudara saya itu 1 juta saat itu. 5 juta. 1 ton gula. Saya nulis ini. Kan masalah jumlahnya balik koin. Ya Pak ya. Apa yang terjadi? Tanya saya tadi. Bu, ini semua ini turun-turun sumbangannya koin ini. Kamu nggak tahu ada. Bapak ini banyak juragan besi tua. Saya pelajari. Sopo bapak. Yang suki-suki. Juragan besi tua. Kan terjadi mikir saya. Ibu saya yang bangga, bapak saya yang bangga karena keterima di Bank Jatim, itu saya riset. Punya duit tabungan saat itu 2 juta. Saya riset. Ya boleh gitu. Saya kepingin buka usaha sekolah. Ini loh nak, ini kan teori. Semua orang tua pasti begitu. Harusnya kamu itu kan bekerja dari gaji itu kamu tabung. Nanti kalau sudah terkumpul buka dipegang orang dulu atau saudara. Nanti kalau sudah besar baru gitu. Gitu lagi. Wah enak teori ini. Aku langsung bilang, aku mau riset. Gini. Saya menjadi Bank Jatim. Saya kan orangnya analis. Jadi sebelum saya terjun, saya harus melihat siapa yang sudah pernah survive di sini. Nah urusan sukses itu urusan relatif, tapi yang survive dan bertahan dan mampu hidup. Siapa yang survive di situ? Saya analisis. Ternyata mbak-mbak saya tanpa modal, bodoh sarung, buka timbangan, mungkin juga ngaji kafe. Saya alasan itu yang saya pakai. Ibu, kalau saya kerja di Bank Jatim, jangankan 5 tahun, 10 tahun. Seumur hidup sepertinya saya tidak mungkin punya Bank Jatim. Ibu dek Bang Rene.
harus kuat. Itulah. Tapi saya harus bersih kuat. Insya Allah 2 tahun saya kaji. Misalnya saat ibu ini, lagi mungkin tidak mau berdebat dia anak, biasa ya. Akhirnya kan saya buka dengan modal 2 juta. 2 tahun saya punya pabrik biji plastik dan ekspor ke Cina. Wih, keren. Tepuk tangan dulu. Kalau terus ukur, kenapa harus ukur dan dapat ya? Mesti kita tahu ini. Akhirnya apa yang terjadi? Saat saya punya pabrik, ibu saya sudah mewakili. Ya, perjalananku itu gitu ya. Jadi mari isi, apa kan begitu terus sih. Bu, nggak mau anak merintis. Kok mari gimana sehat? Kok saya belum kita apa ya? Berapa bulan kemudian bu bisa ngirim satu ini. Alhamdulillah. Tambah ke mana? Bu, tunangnya udah kirim. Alhamdulillah. Tambah ke alhamdulillah. Bu, hanya apa yang kamu bukan tidak bisa kerja, tapi kau nggak bisa kerja. Rabio. Jadi saya menikah umur 23-24. Jadi solusi terbaik udah kami anak itu. Tidak pikir gitu ya. Akhirnya bukan. Istri saya tahu cari. Namanya saya seorang pebisnis. Gimana caranya biar tidak nyiksa saya. Jadi harus lebih baik daripada saya. Istri saya saat itu dia jadi bendahara Semen Gresik. Gaji per harinya 500.000. Apa saya itu? Karena orang suge bayarannya gede. Ini catatan buat mas yang mungkin belum nikah atau siapa atau yang masih dulu. Kunci ini PP dia. Diutarakan isi hati tetap tidak bisa. Karena beda level. Apa yang terjadi? Saya tarik untuk investasi. Jadi ceritanya itu yang terpaksa nikah ini saya korban investasi. Jadi si saya setelah tabungannya saya tarik untuk investasi di bisnis saya, presentasi. Karena ada iso bayar rapi gampang, gitu ya. Ya benar. Saat istri saya tarik, saya menikah di situ cobaan pertama. Cobaan pertama pada intinya saya mengalami titik terendah. Sangat titik terendah. Nah urusan utang mungkin sering ada, rasa ada, keluarga mungkin ada, rumah ada, satu ada, minggu ada. Terus ada semua. Sampai rumah dari biji plastik ini saya sempat punya rumah, mobil Mercedes merah tadi itu dan beberapa armada transportasi untuk usaha. Intinya habis semua dan sampai bangkit lagi punya rumah di Aduan 14 yang masuk gang. Seberapa ya? Pertama kali saya tempati rumah itu, saking traumanya sama namanya debt collector, penagih hutang, bank mikir segala macam. Ada namanya Pak Man, tahu Pak Man ya? Pak Man yang jualan apa? Pepek. Ya. Itu kan tetangga sama saya di samping. Karena mungkin pengen tahu tetangga barunya. Assalamualaikum Mas. Saking traumanya saya sama Bapak, saya berdua sama istri. Garis insya Allah gak apa di sini. Bincang. Ya satu orang lagi. Aku yang merangkak. Saya kenapa? Udah dulu. Tahu jauh ya. Bayar. Saking tertekan. Ini sudah ada salah-salah. Bahkan untuk biaya melahirkan anak pertama saya saja, saya sampai dulu sampah. Di situ berjalannya waktu, saya coba buka usaha. Mas gimana caranya seseorang buka usaha kuliner? Modalnya cuma 500.000. Kenapa? Dari gaji istri. Yang tak saya lagi buat investasi. Apa yang saya lakukan? Apakah saya kira untuk bisnis kuliner? Tidak. Tapi saya akan memaksimalkan apa
sisanya apa gitu ya, kurang soal 20 juta di mana, semuanya saya berikan. Karena sistem saya gayanya tabung, pasti akan ada yang tuh. Kalau saya pikir, ternyata apa yang terjadi di Karangproso dahulu saat itu depan puskesmas ada over kontrak. Saya telepon, kebetulan orangnya ada di belakang. Saya ceritakan di depan saya. Saya bangkrut ibu. Kebetulan ibu-ibu kan biasa, bisa dikasih pendekatan pakai hati ke hati gitu. Saya bilang sih mungkin ibunya karena merasa punya anak yang seusia ya. Gak apa-apa, bisa berapa bu saya bagi 7,5. Ya 7,5 berarti kan kurang 7 juta. Untuk enteng dibandingkan kan semua 20 juta. Saya itu DP 500.000 udah gitu. Oh ya bisa boleh. Terus saya jaga. Oh ini bisa nih kapan? Tak pikir di situ. Ternyata seiring gitu ya. Akhirnya, oh ya bu saya nanti 3 bulan salur nasi. Wah, itu asal mau. Sepenting bisa berdolar. Minta untuk sepeda lagi. Lah, proses itu. Masa nggak paham? Kapan? Kan memang mau jual apa? Bingung. 2 kali satu-satunya 500. 3B, DP, terus pakai jualan apa? Umat apa? Saya nggak tahu. Apa katanya sih Bu? Ini bekasnya warung. Ada gerobak, ada kompor, ada ini, ada semuanya urusan warung. Nek kamu mau pakai. Nek kamu bisa masak. Jadi kisahnya mungkin akan sedikit berbeda saat misalnya di situ hanya ada etalase. Mungkin saat ini saya berdiri bilangnya luar biasa jual beli pulsa. Jadi beda ini saya. Karena di situ adanya bekas warung, saya masih makan. Balik lagi ceritanya coaching. Jadi kalau COVID dan penghasilan, pendapatan saya dari coaching 20 juta. Hanya saya pulang, saya jemput di sini kerja, jangan punya tempat, alhamdulillah. Terus mau usaha apa? Kuliner. Kaget di sini saya. Kenapa kamu bisa masak? Kakek nenek saya ini orang hebat. Kenapa kok saya katakan hebat? Ya mereka itu. Jadi saya akan tanya sama kakek nenek saya masalah apa? Kakek itu nenek. Sekarang apa yang nggak ada? Jadi tidak ada alasan. Kalau kita harus sama koyo, gue orang demo usaha. Tapi setelah TikTok begitu. Hanya bisnis kuliner yang saya buka. Jalannya waktu berkembang, next. Dan waktu next. Jalannya. Bisnis kuliner saya dari tahun 2013, terus sampai saya puncaknya di awal COVID. Awal COVID saya mencoba peruntungan untuk karena pendapatan karena untuk urusan sembako segala macam saya sudah gede. Karena kalau sebagai pembesar saat itu. Terus di 2018 saya mendirikan supply chain. Jadi distributor sembako segala macam gitu. Bisa aja. Dan Masya Allah datang tahun 2020 COVID dan saya jualan. Prestasi saya untuk bansos seluruh nasional BPJS itu kami yang jadi paketan di situ kami yang 2021 terus berkembang banyak brand segala macam. 2023 itu prestasi terbesar saya. Allah kasih rezeki yang luar biasa, mampu melantai di Bursa Efek Jakarta. Kalau perusahaan di Malang salah satunya itu betul melantai di Bursa Efek Jakarta sehingga sahamnya bisa dibeli di pasar modal. Dan total seluruh Indonesia ada ratusan juta bisnis usaha yang mampu melantai hanya 900.
dan salah satunya dari Malang, dari Bintang 3. Ya, ini foto saya saat itu pidato di Bursa FM. Next. Next. Jadi kemana-mana saya bareng sama istri. Next. Ya. Dibaca bareng-bareng dari perjalanan saya. Kalau nggak punya bakat, saya kembalikan kepada moderator. Nggak ya, kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Anang. Jadi kalau tadi kita simak bersama-sama, oke, Bapak Ibu sekalian, kita simak bersama-sama. Ternyata kuncinya Mas Anang itu selain itu uang PD. Percaya diri, masih obat sopo yang penting PD. Ngelamar kayak pun juga PD, utang pun juga PD. Nah, ini mumpung banyak ibu-ibu pelaku usaha di Villa Pendidikan, pastinya juga ingin seperti Mas Nanang, walaupun nggak 100%, 1% itu sementara ini syukur-syukur 10%, 50%, dan syukur-syukur juga lebih dari Mas Nanang juga, alhamdulillah. Mungkin ibu siapa? Saya Bu Gita. Bu Gita, ini usaha apa ya? Kebetulan saya jualan sayur di Ya, Mas Nanang, ini ada ibu kita jualan sayur tapi lebih modern. Sayurnya jualannya di Shopee. Nah, ini mungkin untuk ibu-ibu juga jualan sayur saja di Shopee. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke Mas Nanang, Bu. Mas, aku kepingin cara sayur di Shopee kembang itu apa, Mas? Sebetulnya ini yang banyak berkecimpung dalam usaha ini suami saya, Mas. Kebetulan saya hanya mewakili saja dan mensupport. Katanya tadi kan support istri kan membawa berkah ya. Memang sih awalnya memang suami saya tuh ada jiwa wira swastanya itu memang pasangan gitu. Jadi memang pernah mengalami jatuh bangun dalam bisnis. Terus apa lagi? Bingung. Ya gitu aja sih. Ini kebetulan bisnis ini memang suami saya peluangnya tuh karena dari pandemi itu, bukannya dari awal pandemi itu. Jadi kebetulan kami bersama di bidang homestay sama shopee dan karena pandemi jadi tutup. Terus akhirnya pikir-pikir gimana ya usahanya nggak dampak gitu kan. Akhirnya coba sih jualan sayur. Mungkin di sini juga ada yang tahu karena sebelumnya suaminya juga keliling di perumahan ini gitu. Terus waktu itu juga sempat ada karyawan, jadi hanya kami berdua aja dan nggak keliling. Akhirnya udah kita ini ke Shopee-nya aja gitu. Ya itulah, itu aja sih buat sharing aja ya Mas. Ya terima kasih. Ini dapat bocoran pertanyaan dari Pak Moderator. Ya itu tadi gimana tuh bisnis tuh bisa sampai bisa sekarang ke bursa efek Jakarta itu gimana Mas tuh apa namanya kuncinya istilahnya gitu ya. Terima kasih. Oke, jadi begini ya. Kalau kita bicara terkait dengan sebuah produk, kebanyakan kadang kalau kita lihat nggak usah ini ya di sekitaran kita saja. Itu misal nih, karena kebetulan saya juga berada di F&B gitu kan. Saat teman-teman jualan itu rata-rata dalam sebuah banner itu dipasang semua, bener nggak? Surau, campur, semuanya, campur segala macam semua dipasang. Kebaca nggak ya?
Fokus. Kalau kita mau jualan, fokus kepada produk yang memang menjadi sebuah unggulan kita. Karena apalagi di zaman hari ini ya, zaman hari ini zaman yang gampang untuk memviralkan. Jadi kalau kita punya produk tapi tidak viral, itu masalah. Enggak, kita tidak bergeser kepada rasa, kualitas, itu nomor kesekian. Enggak viral itu masalah. Karena eranya era viral. Era sangat gampang untuk viral. Bagaimana cara membedakan itu? Fokus kepada produk. Jadi produk ini harus bisa wow. Itu yang saya lakukan. Bayangin coba, apakah ayam goreng kalau cuma jualan ayam goreng aja kan enggak? Ada bebek goreng, bebek bakar, nila, bayangin coba seperti yang lain. Ayam goreng, ayam crispy, makanya saya fokus pada produk wow. Apa? Ayam goreng plus nasi 5.000. Wis, itu aja diberikan. Walaupun di situ, jadi kan gaya saya kan mau medulur seperti apa? Medulan dua, mangga 5.000 di panah dia apa? Walaupun orang ini kecil, ini nabi itu mulai Islamnya itu, benar nggak? Jadi itu harus ada program yang bisa memancing. Contoh, dadar beda. Kota saya di Jakarta beberapa saya banjir. Padahal itu beneran di aksen di balik aksen nggak tambah sambal topong, sambal cumi, sambal ABCDFG di bawahnya 25 tahun. Waduh. Mobilnya betulan ST semula ST jempol itu kelasnya. ST-nya 25.000. Waktunya judulnya dadar lutu 13. Jadi kita harus fokus. Jadi contoh saya, apa yang mudah kita murah? Supply chain saya itu insya Allah sih paling murah beras, apalagi mereknya Nahap. Karena saya kenapa? Kontrak sudah. Produknya dari mana kita? Kebetulan Nahap the best. Karena saya cukup ikut andil di situ untuk R&D-nya. Saya menginginkan dia sponsornya kali ya. Saya menginginkan beras ini perlu tidak usah dicuci, langsung dimasak, tapi putih mantap enak. Yang pertama. Saya menginginkan perlu gak begitu bisa masak, selisih baju sak ini tetap masak, tetap enak, tetap murah. Kan biasanya dokter pakai baju, ya. Terus ngarah merok kurang baju kan itu kan walaupun rasa itu yang cukup terkenal adalah merek Mentari jadi. Tapi kan sering kis. Kalau di Lahap, apalagi yang HPP premium bisa terjadi. Maka saya request, saya minta kita bantu untuk dia dan dia langsungnya akan sampai. Beras apa? Adu sama beras saya. Dari beras yang murah mungkin ini bisa masuk ya. Bisa jadi ibu nanti dapat supplier yang the best, mungkin sapi atau apa yang lagi diminati, mungkin ayam. Jadi subsidi kita. Jangan sampai kita mau murah semua atau mau jualan semua. Harus fokus. Jadi apa yang diinginkan? Sama brand yang terbaru saya, kita gabung sama namanya Celos. Dia jual apa? Jualan mie tapi namanya mie tapi di sana bolongnya murah, gak cuan lebih murah lagi dari gak tapi dibatasi. Kasarnya itu untuk apa? Untuk menarik. Terus jadi jangan sampai ada banyak teman-teman ibu-ibu jualan rawon, nasi bebek. Apa yang jadi keunggulan kita? Paling enaknya apa? Sing iso dodolan mulai apa? Fokus di situ, geber di situ, iklan di situ, promokan di situ. Bagaimana caranya bisa kita menilai enak atau tidak enak? Tergantung orangnya. Jualan dulu, market sukanya apa dari itu yang paling enak. Jangan tanya saudara, jangan tanya tetangga. Jadi udah masukkan apa? Dan ego atau dulu pasti ngomong. Masih gak enak. Maka dari itu semua bisnis saya yang ada di strategi saya adalah
Jadi jangan protes, kalau memang bukan anaknya pasti mau nggak enak. Nek anaknya pasti mau enak. Salah satu contohnya adalah saya kasih contoh makaroni ngehe. Semua tahu makaroni ngehe? Ada yang pernah makan? Ada yang bilang enak? Ya karena jenengan pernah makan. Makaroni apa Maret enak enggak? Lebih enak ya? Antri enggak ya? Makaroni ngehe enak enggak? Saya enak kan? Tapi kenapa Pak antri? Gue saya protes. Berarti marketnya suka, marketnya menerima. Ngapain kemudian orang-orang? Ya, kita tidak mungkin bisa membahagiakan semuanya itu. Jangan itu aneh-aneh mas. Tapi yang makanya kalau soal si protes, kenapa tisu tidak? Kenapa market saya mahasiswa? Mahasiswa mereka kan nggak tahu tisu yo. Jadi nggak kesalahan. Padahal tisu ini jadi HPP, dijual nggak tisu di outlet? Tidak kan? Tapi jadi pengeluaran. Jadi ini dulu lalapan, kok BC nggak ono, kemang ini nggak ada, apa ini kalau sampai kayak gitu di sini? Kenapa mahasiswa saya mulai dulu kuliah itu tidak pernah saya makan, diajak teman, ayo makan di sana. Kenapa? Kok BC ake, kemang ini ake, pasti wah ini, kok ini ake, sambel deh, udah fokus. Sehingga HPP ini iso tekan, kok iso dodolan murah, udah kayak kok bisa dikasih kemangi, padahal itu kan dibuang gitu, padahal cuma dibuang gini dari isu. Padahal kemangi yang dibuang murah, kadang mahal, saya ini kan 5.000. Jadi coba bodongi, kayu ini dibuang. Jadi kenapa? Iso bodongi itu jadi 15.000. Kayak genang itu gitu. Terus gini. Jadi itu yang kadang menyebabkan keuntungan kita tidak tahu kok padahal kami kok tidak ya tidak bisa jadi tidak kemana ini karena tidak masuk hitungan gitu fokus. Kata ibu kita, mungkin ibu yang lain juga sama ya. Jadi intinya katanya masyarakat itu fokus apa yang dijual yang paling enak ditulis, gak usah ditulis semuanya bannernya ditulis paragraf sampai Z, tapi kira-kira satu menu yang paling enak itu yang menjadi fokus. Nah itu ada ibu yang di belakang yang mau tanya. Ibu siapa Bu? Diperkenalkan, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Susilo dari RT 1 mewakili anak saya yang saat ini tidak bisa hadir. Anak saya alhamdulillah usaha di bidang jasa. Maaf saya tadi sedikit terlambat. Pas saya duduk ngomongnya modal. Mungkin dari yang lain ya lebih kabeh. Dari modal yang jutaan mulai besi tua, biji plastik, sampai bangkrut, jatuh bangun, sampai jualan apa dengan modal 500. Saya ingin jawaban yang paling simpel karena saya seorang nenek, jadi nggak mau mikir yang ribet-ribet. Jadi dari modal 500, langkah apa Bapak sampai sukses? Jadi yang saya tanyakan pada saat dulu modal 500 itu, bukan saat sekarang yang Bapak nanam sudah sukses. Karena kami tidak mau ada debt collector, ada utang sana sini, ya Pak ya. Nenek ini mikir kalau anak itu kurang. Terima kasih. Jadi saya butuh jawaban yang paling simpel dari modal 500 pada saat itu sampai Bapak sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum
Saya itu tidak pernah menggantungkan kepada siapa. Jadi apapun yang saya punya, saya selalu maksimalkan. Apalagi sudah ada duit walaupun cuma 500 ribu. Sudah tadi saya sampaikan, dengan 500 apa? Dan tahu. Tapi ingat, tugas kita bukan untuk berhasil. Tugas kita hanya mencoba berikhtiar. Berhasil atau berhasil bukan urusan kita, urusan Gusti. Tapi poinnya adalah kalau kita meningkatkan ikhtiar, memperbanyak mencoba, peluang keberhasilan semakin besar. Contoh, saking ekstrim, nanti di ending saya kasih penutup. Di mana dari 500 ribu itu nggak tahu saya mau jual apa, mereka pakai apa jual 500 ribu? Tadi terulang kilo gerobaknya mesti kilo ya. Cukup enggak? Cukup enggak? Nggak cukup. Tapi pokoknya saya jalan, ketemu orang, saya ngomong. Sama seperti saat ibu saya instruksi saya untuk nikah. Ravioli. Saya bawa 5 anak perempuan ke rumah. Ibu yang saya pilih. Badan saya dulu. Kalau lu ini sini aja biasanya. Ya kan? Enggak aku lah, tapi apa yang saya lakukan? Kepingin nikah, ngopi, saya bilang, Bu, punya anak perempuan atau ponakan? Apa nih? Saya kepingin nikah, siapa tahu cocok. Saono ekor. Karena saya tahu nggak jodoh saya. Tahu nggak? Kami tahu. Istihoro itu mungkin feeling aja. Apalagi lu ada ngomong kan nomor istihoro. Oh ya tidak orang tidak mungkin ada betul. Kayaknya gitu ya. Tahu nggak jodoh? Tidak tahu. Tugas saya dia cari istri. Datang setiap ketemu orang. Adik, ada putri atau ponakan perempuan. Kenapa? Saya kepingin nikah. Kalau cocok kan enak lagi. Kalau tidak cocok ya 1 bulan. Oh ada ponakan saya datang di tiang. Saya datang ke situ ternyata tidak cocok. Nggak putri tidak cocok. Dapat 5 langsung saya bawa ke ibu yang ini. Balik lagi ke 500 itu. Tahu nggak saya mau bisnis apa? Tapi setiap saya punya teman, setiap saya punya ketemu sama orang, saya ceritakan. Saya cuma 300 ribu, barangkali ada pekerjaan yang mungkin bisa saya lakukan atau usaha yang bisa saya geluti, saya siap. Ada teman saya telepon, kontrak 2 juta, semuanya nolak itu. Ternyata perjalanannya adalah ketemu rumah open kontrak. Dari 100 ribu akhirnya jualan. Tidak berhenti di situ. Saat saya jualan, saya 3 hari tutup. Saat saya tutup, gerobak saya dicuri orang. Bayangin, terus dodolan apa? Saat dicuri orang, mungkin kalau ketemu motivator saya tipu, kenapa? Pasti biasanya motivator semua akan ada hikmahnya. Hikmahnya gundul. Gerobak dicolong, hikmah dari mana? Ternyata apa hikmahnya? Saat gerobak dicuri, saya cari tempat. Modalnya ada enggak? Enggak ada. Tinggal berapa saya cuma 500 ribu. Terus masa iya mau pulang? Saya rasa pasti bisa semuanya dipulang. Akhirnya saya cari sebuah tempat dan ketemu Pujasera Soekarno Hatta yang dulu ayam bilet longsor saat ini. Dulu Pujasera itu sewanya cuma 600 ribu, sudah ada kiosnya. Dan di situ mulai laris, ternyata benar ada hikmahnya. Bayangin kalau gerobak saya tidak dicuri orang, maka saya tidak akan ini. Begitu ya. Ya sampai sekarang saya kita lakukan. Saya sama artis bilang, ayo artis, kamu mau bisnis, oke? Berapa uang kamu bisa kamu saya bawa lari, kamu siap? Wah, gitu Mas ya, iya. Kenapa? Namanya bisnis. Bisnis itu 90% peluangnya gagal itu. Karena kalau peluangnya berhasil, maka isinya bukan 9 naga, tapi 270 juta naga. Sampai ini oke. Karena sulit di sini mek loh, sombong gitu ya. Jadi peluangnya kecil. Apa yang terjadi?
Oke mas, saya punya uang cuma 100 juta. Oke, bayangin coba, bisnis apa di Jakarta modal 200 sampai 300 juta, habis bisa dibuka. Tapi itu yang saya lakukan, saya tidak mau. Mentang-mentang saya sudah punya duit, mentang-mentang saya sudah punya modal, terus jor-joran. Enggak, harus ada mitigasi resiko. Berapa nilai yang memang sudah saya persiapkan untuk hilang? Karena saya belajar pada bimbingan saya bagi Darussalam Nabi Muhammad. Beliau adalah bisnis yang paling ulu, benar nggak ceritanya? Ya kan? Padahal bukan karena tidak pernah rugi, tapi beliau orang yang pandai bersyukur. Kalah dalam materi bisnis, tapi beliau bersyukur di hal yang lain. Apa itu? Dapat silaturahmi. Bukankah silaturahmi menambah umur, menambah rezeki? Biasanya bisnis hancur, silaturahmi pun hancur. Beliau masih bersyukur lagi apa? Pengalaman, experience is the best. Jadi tidak pernah. Cuma nilainya harus betul. Jadi apapun bisnis yang saya buka itu fix. Misalnya harus tutup pun, jangan dikira energi saya nggak ada yang betul. Total energi saya itu berbagai macam brand, total sekitar 40-an. Tinggal sisa berapa itu? Kodo aja, namanya tabung. Jadi balik ke 500.000 itu tadi, intinya usaha. Kita enggak. Apakah masalah balik lagi saat itu bisa masak? Saya bisa masak. Kesempatan itu hanya saya dapatkan urusan kuliner, maka saya harus bisa masak. Payu enggak ada payu yang bisa masak. Tapi yakin dengan usaha ikhtiar, insya Allah bebek saya ada payu karena Allah. Masa godoknya 5 menit? Allah kasih petunjuk lewat mana coba? Istri saya pindah kerja, lama kerja, interview saya antri. Saya godok itu bebek dengan api kecil. Feeling saya sejak 20 menit, 30 menit mari datang ke menuju. Ternyata 2 jam. Balik lagi kebetulan bebek yang saat saya rebus adalah bebek muda. Direbus hampir hancur. Karena bisa duit mana bebek itu tak kosong sakit. Ternyata kalau jadi bebek hanya juri itu ngomong enak, gurih mas. Enak mas, Allah mas. Dia yang enggak. Jadi SOP. Jadi standar sudah godoknya 2 jam. Dari mana? Ini perjalanannya di mana? Intinya, ya udah usah langsung. Aku ingin saya ini duitnya nyumpet, kuat. Kalau kalian kamu punya itu, uang berapa pun susah. Saya bukan seorang ahli mau bahas urusan riba enggak. Tapi intinya bisa bisnis no hutang. Titik. Karena bisnis sudah saya katakan belum tentu jalan, tapi hutang ditagih terus. Itu saja. Itu ibu. Gus Islam sampun clear ya. Intinya Mas Nana tadi itu bilang, Mas Nana tidak pernah mengatakan sekali gagal leleh. Dari 500.000 dicoba mungkin ada 30 ikhtiar. Gak ngerti sing nyantol sing di, tapi tadi ditekankan oleh Mas Nana, yang penting ikhtiar, ditebar kemana-mana. Siapa tahu dari 30 atau 100 ditebar pasti ada yang nyantol. Dan satu lagi pesannya Mas Nana itu saonone modal. Gak usah dipaksakan, lagi syukur-syukur gak usah utang. Memaksimalkan apa yang kita punya, dioptimalkan, diikhtiari semaksimal mungkin. Gagal ini, tapi kalau dicoba terus pasti ada ketemu jalannya. Nggak tahu kita lewat jalan belakang atau jalan sampai kanan kiri atau jalan depan. Pasti setiap usaha, setiap
ikhtiar yang kita laksanakan, tapi ikhtiarnya bukan satu saja, itu untuk semuanya, tapi dicoba semua. Mas An tadi bilang mau nikah, setiap ketemu orang ditanya, Bu, jenengan punya anak wedok, Bu, jenengan punya ponakan perempuan, karena kita tidak tahu ke depannya itu jodoh kita, rezeki kita itu nyantolnya di mana. Nah, mungkin tadi kan ibu itu kan sudah. Nah, ini biasanya itu bapak-bapak pasangan kita tanya. Bapak-bapak itu kalau usaha biasanya itu ribet sama pasangan. Biasanya, tapi ini mudah-mudahan yang ada di sini karena punya masalah tadi, supportnya istri itu menjamin keberhasilan daripada sebuah usaha. Nah, mungkin dari di sini, oh ini Pak Solikin, ini juga ketua RT, juga mempunyai bisnis atau usaha, ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Pak Anak. Selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan Pak Anak, nama saya Pak Solihin. Kebetulan saya berdomisili sekarang ini. Posisi saya di RT 17. Akan tetapi saya mempunyai dulu juga di poros jalan Wilabugini dan ini yang sekarang saya saya pegangkan untuk anak saya yang kedua. Itu informasi dari saya. Terus yang kedua, mungkin Bapak Anak atau Mas Anak ya, mungkin nggak kenal saya, katakanlah semacam itu. Tapi saya kenal Mas Anak, saya mengenal jenengan. Dari mulai sampai masih kuliah mungkin ya, saya tetangga sampai ya. Waktu itu jenengan Mas dari Gajayana, betul? Rumahnya nyempit di pojokan bawah di sore barokah, betul kan? Ya begitulah. Orang kalau sudah terkenal katakanlah baru sekarang diingat-ingat. Mungkin perkenalan saya dengan siapa ini secara batin tidak, tapi saya selalu memantau. Saya juga seorang pengusaha, saya juga orang swasta gitu Pak. Itu mungkin jenengan tadi bilang nggak kenal kata saya. Perjalanan jenengan pun, katakanlah perjalanan jenengan pun dari kuliah sampai mendirikan usaha sekarang ini berhasil, katakanlah semacam itu. Saya itu selalu ibaratnya mengikuti terus terang saya katakan mengikuti. Karena apa yang disampaikan Pak Anak tadi dari awal perjalanan untuk mendirikan usaha dari kuliah sampai berhasil sekarang yang mendirikan usaha longsor. Tapi betul apa yang dikatakan jenengan tadi, perjalanan seorang usaha itu tidak semulus apa yang kita bayangkan, banyak di situ. Jadi saya pun juga pernah mendengar katakanlah jenengan waktu tertentu, saya dengar, betul itu saya dengar meskipun dari jenengan langsung, katakanlah mungkin ada rekan sampai, mungkin ada teman sampai, atau bahkan dari tetangga lama sampai yang menyampaikan kepada saya. Intinya cerita katakan semacam itu. Memang kita sebagai saat ini katakanlah mungkin tinggal awal daripada jenengan ini nggak kaget katakanlah kalau jenengan sekarang ini berhasil yang kemudian memaparkan begitu banyaknya istilahnya keberhasilan jenengan, terus kemudian langkah-langkah apa yang betul bisa diteruskan dalam itu. Tapi saya pun juga yakin yang namanya usaha, yang namanya orang pengusaha, jika sudah berhasil tidak akan melotot di satu titik. Itu sudah jadi pikiran saya. Seandainya orang ini usahanya sukses di satu bidang,
yang saya ingin tanyakan, karena saya pernah dengar ibaratnya dengan waktu terburuk seperti yang saya alami pada waktu saya COVID kemarin. Saya pernah mengalami itu masalah pada waktu COVID kemarin 2 tahun itu saya betul-betul terjatuh ibaratnya dari jurang. Hampir-hampir tempat usaha saya itu sampai berjuang, hampir alhamdulillah tidak sekarang. Tapi ya itu ibaratnya mobil saya yang tidak hilang, jadi saya jual satu persatu untuk bertahan karena semacam itu. Kembali lagi saya tanyakan bagaimana dengan bangkit atau cara mengatasi di saat waktu terburuk tadi yang tadi saya sampaikan dengan modal 500 katakanlah dengan ikhlas punya untuk mengawali usaha macam itu. Tips apa padahal kalau kita pelajari dengan pengalaman saya sekarang ini, kayaknya modal usaha yang namanya utang kayaknya sudah kapok saya. Sudah kapok apa benar? Demikian Mas Anak, saya mohon penjelasannya untuk membangkitkan dan memotivasi saya untuk kembali berusaha kembali. Setelah terjatuh terpuruk kata usaha kurang bercermin dalam tanda kutip adalah kurang mengenal diri sendiri. Isinya adalah akhirnya ngeluh aja. Jadi kalau saya masih membutuhkan sebuah motivasi saat saya terjatuh, contoh saya anak tunggal, misal mau nyantai-nyantai, ibu saya siapa yang akan membiayai kalau bukan saya? Sehingga saya lagi bercermin. Maksudnya bercermin, iya ya. Nah aku santai-santai ibu ini. Yang kedua, kalau ternyata istri saya juga anak tunggal, ya gitu. Terus piye kalau tuaku aku misalnya harus lalai? Ikut siapa mereka berdua? Tambah bisa 4. Bayangin coba, kalau aku masih gimana ya ini jual-jual malas susu, kapok, nggak bisa. Kok udah rumah lagi anak saya 7. Pendidikan kan tahu kan? Nama anak saya semua disabilitas ya. Wis krosok. Bayangin kalau mau santai-santai ya. Tapi poinnya ada. Jadi saya ini catatan mungkin buat ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak nantinya, jangan mau dia kalah-kalin anak-anak ini. Sok sibuk segala macam. Perjalanan saya lulus 2 gelar, S1 ekonomi sama S1 psikologi. Dan masih punya gelar S1 informatika. Lulus semua. Yang pertama. Yang kedua, saya berbisnis dalam sela-sela itu. Kan dalam perjalanannya ada. Berarti wes kuliah 2 gelar, lulus semua, saya berbisnis. Dan saya masih bertanggung jawab dengan itu, nggak mungkin ada gendaan, benar ya? Dan saya tidak pernah jomblo. Bukan kepingin membanggakan kejombloan tidak, tapi bagaimana saya mengaturnya itu. Jadi aku tuh memang tidak pernah bisa diam. 2 gelar lulus semua, jadi Allah sih bisa santai. Dari waktu saya terbuang percuma. Covid saya belajar. Nyeles sembako, akhirnya tembus. Ya berarti di situ aku masih ada santai di rumah, belajar dengan TikTok. Akhirnya kucing. Pendapatan berapa tadi? 30 juta. Tekok ngawino kucing, Covid. Apalagi di situ sejarahnya. Saya belajar trading, saya pilih trading forex, trading crypto, trading saham. Jatuh ke pilihan trading saham. Sinau trading modal sedikit. 1 juta naik menjadi 5 juta. Pendapatan saya trading harian 5 juta itu oleh sekretariat. Izin sama istri yang boleh tidak minta uangnya berapa? 100 juta ya, karena sudah punya ilmunya. 2022 masih ingat 2021 2022 pendapatan saya dari trading saham 1 miliar setahun. Sinau, nanti dari anak si HP anak aja tidak produktif, seneng apa? Oh, ini penting-penting duit.
share buat jenengan nanti yang Telegram. Saking aku gak iso menengin. Buat contoh aja, suruh sinawang anak kita. Jangan sampai diem. Senenono. Sekarang jawabannya apa? AI, benar nggak? Apakah saya bisa AI? Nggak bisa. Tapi tahun-tahun bebu, akhirnya banyak model zamannya Iron Man, tahu ya? Yang punya Jarvis, ya, Jarvis, ya. Saya bikin sebuah aplikasi. Coba klik yang paling biru. Oke, klik biru. Halo. Coba klik halo. Balas. Ini nanti tak share sama minta buat asisten jenengan. Nih dari sini aja. Banyak resep aja juga. Mau resep apa itu? Kelihatan ya Bu ya dari belakang. Jadi ditulis ayam goreng, resep ayam goreng, langsung muncul jawaban. Cara memilih tempat, cara memilih tempat yang bagus untuk usaha kuliner. Gak ada deh, gak bisa benar. Anakku gitu. Jadi nek sing santai-santai anak jenengan jenengan ngono sudah. Untuk di Malang misal karena Malang ya. Seorang pengusaha datang ke Malang buka bisnis. Untuk di daerah Malang kira-kira daerah mana saja yang cocok untuk bisnis kuliner? Jawab. Pura-pura. Ini bukan dalam rangka saya mau nyalon ya, tapi ini aja. Terima kasih Mas Nana, tepuk tangan. Productivity jangan sampai tangguh. Karena kalau dalam perjalanan saya paling suka surat itu namanya surat Al-Insyirah. Ya, Mas. Kebanyakan orang-orang itu nek susah, ini ngarang Mas, enggak? Bersama kesulitan ada kamu sudah disebutkan 2 kali, enggak di situ poinnya, Bu. Di mana setelahnya? Habis kamu melakukan pekerjaan satu, lakukanlah pekerjaan yang lain. Agar apa? Agar kemudahan itu datang dan cepat datang. Itu mari kerja terus nggak bisa. Jadi dirangkap semuanya. Kita punya agama Islam, kita punya Allah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita? Mutahajud sampai setengah. Bukan tidak rumit. Mari Tuhan yang berkati. Agar apa? Agar kemudahan itu cepat datang. Jadi nek iso turu nyenyak. Bisa. Isonya ada 100. Saya bikin asisten ini dari mana? Sini. Nyekrol. Jadi apakah saya tidak scroll? Tapi bermanfaat. Maka dari itu anak saya tuju ke handphone. Kenapa? Karena saya tidak bisa mendampingi mereka untuk handphone. Sejarahnya dari sekolah kan. Kenapa orang disekolahkan? Anak disekolahkan karena kita tidak punya waktu mendidik intens seperti sekolah. Kecuali orang sekolah handphone bukan sekolahnya. Bayangin di orang tidur di luar kota, nginep di hotel di Jeddah 20 juta, susah kabeh biasa. Kalau kita tidak bisa ngasih hiburan,
saya itu nanti ya. Next, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Mas Tanan. Jadi intinya banyak belajar, banyak berusaha, dan tadi apabila kita terpuruk di titik terendah bercermin kepada hal-hal yang sudah pernah kita lakukan dan apa yang kedepannya akan kita pikirkan. Kita tadi itu ibu-ibu semuanya mulai jam 9 dan kita sudah sepakat tadi 1 jam 2 jam ke depan ya. Saya tawarkan kepada ibu, apakah ada 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan lagi atau sudah cukup? Oh, ada 1 lagi. Mas Nanan, ada yang pertanyaan 1 lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Ibu Lydia dan kebetulan pembicara siang hari ini adalah tetangga saya terdekat. Tetapi saya bersyukur bisa hadir karena selama saya bertetangga dengan Pak Nanang, saya tidak pernah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari beliau, dari istrinya juga dari Ibu Eni. Jadi hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Mungkin juga buat ibu-ibu akan mendapatkan pengalaman yang mungkin kita jarang mendengarkan Pak Nanang berbicara dari awal sampai sukses, sampai sudah go internasional. Dan saya tahulah, saya bertetangga dan kami keluarga yang sangat dekat. Dan siang hari ini setelah saya mendengarkan penjelasan Pak Nanang yang modal